kan ya. Mungkin kalau dia punya kambing, dia jual kambing, nanti uangnya buat hura-hura atau buat senang-senang atau apa gitu. Kalau dia punya tanah lebar, mungkin tanahnya dijual buat beli ini beli itu. Begitu guys kalau nurutin hawa nafsu. Jadi dia pikirannya itu nggak bisa jernih, pikirannya ini nggak bisa tenang, maunya itu yang aneh-aneh itu loh, karena memang bukan dia sebenarnya, dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Begitu berbahaya sekali ya manusia kalau sampai dikontrol hawa nafsu. Hawa nafsu ini itu bukan hawa nafsu yang buat malam sama istri, bukan seperti itu ya guys. Hawa nafsu bukan hawa nafsu buat bercinta, bukan ya yang saya ceritakan ini. Hawa nafsu keinginan guys, hawa nafsu keinginan. Salah satu contoh ya keinginan ini, hawa nafsu keinginan ini meliputi guys, tetangga beli mobil, dia pengen beli mobil. Tetangga bangun rumah, dia pengen bangun rumah. Pokoknya itu apa aja yang menurut hawa nafsunya ini itu seneng, dia turuti. Ini yang bikin dia ini nggak merasa tenang, nggak merasa nyaman di kehidupannya. Ini kalau orang yang bentuknya seperti ini guys, dia kalau misalkan dapat aset digital ya seperti gaji di Facebook atau di yang lain-lain, gajinya baru $500 atau $1000 atau setara 15 juta, ini orang yang kayak gini ini sudah lupa daratan guys. Apa itu lupa daratan bang? Sudah nggak inget orang di bawahnya membutuhkan uluran tangan gitu loh. Orang di bawahnya membutuhkan misalkan 100.000, kalau orang di bawahnya ini kan 100.000 bisa buat makan 1 minggu, bisa buat makan 2 minggu gitu. Kalau misalkan orang miskin ya mungkin buat beli alat-alat dapur gitu. Begitu nanti dia nyayur pakai apa begitu. Jadi walaupun cuma 100.000 ini bermanfaat banget guys kalau buat orang yang di bawah kalian begitu loh. Ini guys kita harus benar-benar bisa mempelajari. Karena apa? Karena kita ini hidupnya ini itu harus berdiri di kaki sendiri guys. Kalau kita sudah menikah ya, kita sudah punya pasangan, kita sudah punya anak, ini kan kita harus berusaha berdiri di kaki sendiri ya. Masalah keuangan loh ini guys, jangan sampai kita minta orang tua, jangan sampai kita ini mengemis sama orang, jangan sampai ya gitu loh. Kita kak sebisa mungkin berdiri di kaki sendiri. Apa sih bang yang maksud berdiri di kaki sendiri ini? Kalau kalian mampunya ini kerja ya, kerja pakai otot gitu, maksudnya pakai tenaga gitu, bekerja keras ya. Saya katakan sih contoh nih, kerja bangunan ya, kalian harus lakukan dong kerja bangunan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kalian. Ini ya salah satu contoh kerja bangunan. Atau mungkin kerja di toko atau kerja di rumah makan, mungkin yang lain-lain ya, pokoknya kerja ya. Begitu. Ini kalian berdiri di kaki sendiri ya untuk menghidupi keluarga kalian begitu. Saya kasih contoh lagi, mungkin kalian bisa jadi konten kreator. Ini juga kalian berdiri di kaki sendiri gitu. Kayak gitu guys. Jadi kalian jangan sampai minta ya, jangan sampai minta sama orang gitu. Saya nggak punya makan ini, saya minta dong uang buat makan dalam 10 hari atau 1 bulan, saya minta sama kamu ya. Jangan kayak gitu guys, gitu loh. Maksud saya itu minta-minta begitu, jangan ya. Apalagi kalau kalian sampai ngemis di jalanan, yang ngemis di jalan pakai botol-botol begitu, atau mungkin sampai pura-pura gimana begitu, jangan ya guys, jangan. Kenapa saya bilang jangan? Kalau kalian melakukan ini, kalian nggak akan pernah bisa yang namanya berkembang ya dalam kehidupan kalian. Karena cara berpikir kalian sudah rusak guys. Sudah rusak gitu loh. Kalau kalian mengemis ya, kalau kalian mengemis dalam arti kalian males-malesan, nggak mau kerja, cuma
minta-minta, mungkin saudara kalian kaya atau mama kalian kaya atau mungkin keluarga kalian ada yang kaya ya, kalian minta sana minta sini, minta saudara sana minta saudara sini buat kehidupan sehari-hari kalian sama istri kalian sama anak kalian. Ini cuma hasil minta-minta dari saudara-saudara kalian yang sudah kaya. Ini bakalan kalian ini nggak akan bisa berkembang dan kalian nggak akan bisa menikmati keindahan kehidupan ini gitu loh. Kalian nggak akan bisa menikmatinya gitu loh. Kok bisa bang nggak bisa menikmati hatinya? Orang kalian hidup susah aja loh, kalian nggak bisa tersentuh hati kalian, malah kalian ngemis-ngemis, malah kalian itu minta-minta sama saudara yang kaya sama ibu kalian gitu. Seharusnya kalau kalian itu hidup susah, seharusnya hati kalian itu menangis guys di waktu mau tidur malam ya, mau tidur malam itu kalian nangis hatinya ya, bukan air mata ya guys, tapi hati kalian nangis. Kenapa saya jadi kepala rumah tangga tapi nggak bisa ngasih keperluan anak istri saya, begitu guys. Begitu seharusnya kalian menangis ya, menangis karena nggak mampu memenuhi gitu guys, bukan menangis karena kesakitan, bukan begitu guys, gitu ya. Itu jadi buat kalian semua yang memang tujuan kalian ini di Facebook ini buat hiburan, maksudnya buat hiburan itu, kalian nggak pengen dapat dolar, nggak pengen dapat penghasilan dari Facebook, ini juga terserah kalian guys. Karena setiap orang itu cara berpikirnya juga beda, cara cari duitnya juga beda ya setiap orang. Kalau kalian main sosial media ini cuma butuh hiburan, itu terserah kalian ya, kalau nggak butuh dolar gitu loh. Jadi motivasi saya ini tuh nggak diharuskan guys, nggak harus kalian ikuti ya motivasi saya ini. Nggak harus kalian dengarkan juga, nggak harus kalian ikuti, itu semua terserah kalian loh guys. Kalau kalian mau dapat aset digital yang menghasilkan uang, pelajarilah gimana cara-caranya. Kalau kalian mau menjadi manusia yang lebih baik, belajarnya di mana bang? Belajarnya mudah banget guys. Saya aja SD nggak lulus, saya bisa guys. Belajarnya mudah banget guys. Berusaha menjadi lebih baik itu mudah guys. Caranya gimana bang? Pedomannya apa bang? Kok bisa menjadi lebih baik setiap hari dalam bersikap ataupun dalam usaha gitu. Pedomannya ya kalau di kehidupan itu ya, kalau orang kayak saya ya, orang miskin, orang apa adanya gitu, pedoman saya adalah Al-Quran guys. Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab bang, gimana